Rasulullah dijadikan Allah untuk rahmat bagi kita semuanya, termasuk rahmat kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi solawatnya begini: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meningkatkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW, SMP Negeri 12 Batam menggelar acara peringatan Maulud Nabi yang digelar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Acara tersebut dilaksanakan di halaman sekolah yang diikuti seluruh siswa-siswi dan para guru dengan menghadirkan penceramah dari Batam Ustadz Basir Daeng, serta diisi dengan santunan terhadap anak yatim dari keluarga kurang mampu. Ustadz Basir sendiri pada ceramahnya mengajak para peserta didik, kegiatan Maulid Nabi ini bisa dijadikan sebagai pengingat sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta mengajak para siswa untuk menumbuhkan kecintaan dalam meneladani perilaku Rasulullah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara ditutup dengan bersalawat bersama yang diiringi musik kompang para siswa itu sendiri. Usai ceramah, Ustadz Basir Daeng mengatakan pentingnya mengingat kelahiran dan meneladani Nabi Muhammad SAW di kalangan anak didik yang terguras oleh negatif akan media sosial dan pergaulan terpapar oleh narkoba serta gangguan akhlak dan moral cukup miris. Tentunya sosok Rasulullah akan tampil sebagai inspirasi dan suri tauladan yang bisa membentengi keimanan para siswa itu sendiri. Ya, usia dini kita bentuk sedini mungkin dengan akhlak Nabi, akhlak Rasul sebagai manusia yang paling sempurna. Kita tahu bahwa rongrongan terhadap akhlak generasi muda kita luar biasa, baik melalui media sosial maupun melalui media pergaulan, ancaman krisis akhlak, moral, gangguan narkoba dan lain sebagainya. Sosok Rasulullah tampil sebagai inspirasi yang senantiasa kita gali, senantiasa kita pelajari, 1 kali 24 jam pola hidupnya, kemudian kita tularkan kepada diri kita dan khususnya kepada anak-anak kita. Mereka krisis figur, krisis contoh yang bisa mereka lihat sehari-hari adalah para selebritis yang tidak mendidik, tidak membangun iman. Makanya semakin sering kita memperingati, membaca sejarah Nabi, meneladanya dengan harapan anak-anak kita ada panduan, ada suri teladan, ada contoh yang bisa mereka ikuti. Pak Ustadz, kalau pandangan Pak Ustadz melihat anak muda saat ini gimana? Ya, kita belum putus asa, insya Allah masih ada harapan lah. Mereka salah, mereka ada yang berbuat kekeliruan, itu karena kita yang tidak maksimal. Kita yang perlu mengkoreksi diri sebagai pendidik, apa yang kurang pada diri kita. Mungkin kita kurang teladan, kurang waktu perhatian dan sebagainya, sehingga anak-anak kita salah jalan. Mereka polos, mereka suci dan bersih, mereka adalah korban dari kejahatan, kekejaman zaman.
Hanya pembinaan sama keluarga. Ya, ditingkatkan. Jangan ada lagi waktu bersantai-santai. Anak-anak kita ini butuh perhatian ekstra, butuh kasih sayang yang lebih, komunikasi yang baik, cinta yang super baik, super besar, super luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Batam Dr. Rana Nurmi MM mengharapkan dari kegiatan Maulud Nabi sesuai dengan tema yang diusung meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlakul karimah. Apalagi kata dia, pada masa sekarang ini pengaruh jejaring sosial memberikan dampak negatif terhadap kehidupan anak didik itu sendiri. Tentunya sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW ini perlu ditiru dan diteladani anak didik itu sendiri sejak sedini mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, tadi ada kegiatan diadakan oleh sekolah Maulud Nabi ya. Ya, betul. Yang melihat dari mana dari apa yang kita ambil dari kegiatan. Ya, kita hari ini melaksanakan memperingati Maulud Nabi besar Muhammad SAW dengan tema menteladani adab akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun karakter generasi muda yang karimah. Jadi dari tema itu kita beranjak di situ, kita melihat akhir-akhir ini generasi kita mungkin terkontaminasi dengan yang namanya jaringan sosial yang memang adab dan adab melakukan komunikasi di jaringan sosial ini luar biasa dampaknya terhadap anak-anak kita. Jadi maka kita tadi meminta dengan Pak Ustadz bagaimana menyampaikan kepada anak-anak kita dalam menggunakan bijak, dalam menggunakan teknologi hari ini. Apabila mereka tidak bijak, dampaknya cukup luar biasa. Jejak digital yang hari ini tak terhapuskan sampai kapanpun. Jadi kita berharap dengan melaksanakan Maulud Nabi ini banyak hikmah yang dapatkan, dan kita berharap juga anak-anak kita bisa melakukan atau implementasinya ke depan, atau bisa melakukan yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi, karakter-karakter apa saja yang harus ditanam dengan anak-anak kita. Kita berharap lebih baiklah SMP 12 ke depan. Jadi kelihatannya ada santunan ya? Iya, kebetulan juga kita hari ini dengan bersempurnaan dengan memperingati Maulud Nabi ada lebih kurang 43 orang anak yatim piatu dan tidak mampu yang kita santuni. Itu memang berasal dari guru-guru kita yang kami kemarin sudah membuat program berbagi kepada anak-anak yatim yang anggarannya atau dananya dari mana, tentu dari kawan-kawan guru. Kita setiap hari memasukkan di dalam kotak infak, dan hari ini kita hitung ya alhamdulillah mencukupi yang akan kita baginya. Kita berharap dari kegiatan ini khususnya SMP Negeri 12 Batam bisa membentuk karakter yang lebih baik dan bijak dalam dalam berkomunikasi di dalam jaringan sosial. Jangan gampang terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, selalu mendengarkan apa yang disampaikan orang tuanya, disampaikan gurunya, karena jika itu sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah ke depan generasi emas yang dirancangkan oleh pemerintah itu tahun 2045 ini akan tercipta. Jadi ini pun selaras dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Iya, profil dimensi dari proyek profil Pancasila yang 6, kita ngambil yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Ketua Komite SMP Negeri 12 Batam Fitrayanus AMD juga mengharapkan kegiatan Maulud Nabi ini bisa meningkatkan iman dan takwa para peserta didik. Di samping itu juga dapat menumbuhkan rasa empati dengan adanya berbagi bersama anak-anak yatim dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di SMP Negeri 12 Batam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Komite, tadi ada ini acara Maulid Nabi di SMP 12 ya untuk anak. Ya. Apa hikmah yang dipetik dari kegiatan ini? Oh, kegiatan ini ya, dan juga ceramah Ustadz tadi, kita menginikan suri teladan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kegiatan ini anak-anak bisa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anak-anak SMP ini sudah balik dan mengerti baik buruknya tentang beragama, kan gitu. Artinya ini untuk menteladani ya sifat Rasulullah ya. Ya. Menanamkan sejak ini kan. Ya, dan juga kegiatan ini juga kita berbagi dengan anak-anak yang tidak mampu, anak yatim piatu. Ada juga ya berbagi, Pak? Ya, berbagi. Apa tuh, Pak, yang dibagi? Itu berupa uang santunan untuk anak-anak, dan juga ya sumbangan itu adalah dari anak-anak dan juga dari guru-guru. Dari anak-anak untuk anak-anak juga. Ya, mereka berbagi sesama mereka. Gitu. Mungkin harapan dari kegiatan ini Pak sebagai penutup. Ya, harapan kita acara ini tetap berkelanjutan, apapun momen kegiatan yang bersifat keagamaan, kami dari komite siap support dan support sepenuhnya apapun kegiatan keagamaan, apapun kegiatan sosial yang dilaksanakan di sekolah. Karena ini menanamkan akhlak mulia juga Pak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.